Berarti Bill, kalau gitu better beli ADMR-nya dong, yang memang dia udah ada aluminiumnya kan, udah ada green energy gitulah ya, lebih ESG kan ADMR-nya dibanding Adaro. Oke, gantian nih. Berarti coba pokoknya Jok ya, kita mute saling mute ya kalau lagi nggak ini. Gue biar nggak ini. Oke, oke, udah. Oke. Nah, oke. Jadi kalau ditanya apakah mendingan beli ADMR daripada Adaro, menurut gua sih sebenarnya sih kalau gua pribadi ya Jok ya, mungkin bisa lu bagi dua juga gitu. Karena kenapa? Bagaimanapun ya memang ADMR benar story green-nya memang lebih dapat di ADMR. Satu dia kan coking coal ya. Itu eh, memang ya itu bisa beda lah, bukan kayak batu bara biasa ya kan. Coking coal itu kan jenisnya bukan batu bara yang polusi apa kayak gitu kan. Nah, kedua juga kan konstruksi smelternya itu mulai akhir tahun ini ya, yang ADMR yang aluminium yang jadi 2 tahun lagi. Itu juga menurut gua bagus. Tapi ya balik lagi Jok, apa kalau gua pribadi mungkin lebih nyamannya di Adaro-nya Jok ya daripada ADMR ya. Karena kenapa? Adaro-nya gue expect ke depan itu bisa jadi holding dari banyak ini Jok, apa renewable energy. Sedangkan ADMR harus kita lihat nih, apakah dia akan stop cuma main di coking coal sama aluminium aja stop, atau mungkin nanti justru Jok bisnis greennya Adaro masuk ke ADMR semua. Nah kalau sampai itu yang kejadian Jok, dan ADMR-nya mungkin porsinya akan gue lebih besarin daripada Adaro. Tapi selama yang gue tahu sekarang itu misalnya ke depan kayak hydropower-nya itu yang di Kayan, yang besar itu masih Adaro, terus juga kita nggak tahu ke depan mungkin tenaga angin, tenaga surya, apa nanti masuk ke Adaro, maybe gue akan lebih prefer bobot Adaro gue lebih besar sedikit daripada si ADMR-nya. Gitu sih, Jo. Oke, kalau second option lu misalnya ya, kalau teman-teman yang lain yang mungkin udah punya Adaro atau mungkin yang kelihatan udah tinggi terus mau cari option batu bara lain yang green juga ke depan kan sebenarnya banyak kan mereka invest ke ya Indica, ke EV gitu kan, Harum ke nikel. Menurut lo the best second optionnya tuh apa tuh saham-saham yang mana gitu? Oke, Jok. Nah, ini katanya suaranya udah bagus nih, Jok. Jadi gini aja, Jok ya. Berarti setiap gua ngomong, berarti lu ngomong, gue mute. Oke? Oke. Oke. Nah, tadi lu tanyakan berarti kan second option ya, berarti ya bisa dibilang ya, dari ini. Nah, kalau lu tanya gue second option, mungkin gue akan pilih Merdeka, Jok. Merdeka. Jadi, Adaro dan Merdeka. Buat gue sebenarnya ini duet yang apa ya kalau gue mau bilang ya, duet yang menarik gitu ya. Yang satu renewable ya kan, cash rich ya kan, udah tahu Adaro udah pasti cash rich gitu kan. Dan yang kedua adalah Merdeka gitu kan. Nah, Merdeka ini company yang very interesting, Jok. Lu kalau ngomong soal valuasi sekarang, itu pasti buat sebagian orang mungkin ya udah fair atau udah mahal gitu. Bahkan kan kalau mereka, ih masa sih valuasinya cuma segini gitu kan, mahal PI-nya apa segala macam. Tapi balik lagi harus kita lihat Merdeka tuh ke depannya seperti apa. Merdeka tuh kalau gue mau julukin Jok is a never ending story company. Kalau gue mau bilang dari pertama kali dulu zaman gue tempat kerja lama gue ya Jok ya, itu kita kenal Merdeka tuh tahun 2019 waktu itu. 2019 ada ceritanya, 2020 ada ceritanya, 2021 ada cerita, 2022 ada cerita. Jadi setiap tahun selalu ada cerita dan menurut gua ceritanya makin tahun semuanya keren semua Jok, gitu kan. Kayak waktu itu copper, tahun ini nikel. Dan kalau lo perhatiin Jok, itu hamparan logistik Nusantaranya yang kemarin dia baru beli itu kan ganti nama tuh, jadi Merdeka Battery Material, gitu kan. Nah, menurut gua ke depannya proksinya EV, electric vehicle, itu nanti Merdeka bisa jadi salah satu bisa dibilang mungkin topiknya, Jok, gitu. Jadi untuk renewable-nya lu dapet di Adaro and the Gang gitu kan. Untuk cerita yang green mineralnya, Jok, jadi yang kayak untuk mobil listrik EV segala macam proksinya itu nanti menurut gua akan pivoting ke Merdeka gitu. Jadi sebenarnya itu juga makanya selalu kita ngobong juga kan Jok ya. Kalau memang visionnya tuh investnya tuh long term jangka panjang gitu ya, menurut gua ada roda Merdeka tuh apa cocok lah dengan apa tren ke depan ya ESG dan apa berkaitan sama mobil listrik. Menurut gua ada roda Merdeka ya sama mungkin tambah ADMR ya. Jadi apa trimasketir inilah Jok untuk
renewable dan battery play nanti ke depannya. Terus Bill, kalau lu suka kayak Adaro, Merdeka, ya ADMR, mending salah nggak kalau gue beli Saratoga? Jadi gue nggak usah pusing, gue beli aja induknya, ya kan? Semua udah dapet, gue nggak usah pilih-pilih lagi. Menurut lo is a good choice. Dan biasanya kalau kayak holding company gitu, berarti lu ada pakemnya nggak menerapkan diskon berapa persen tuh NAV yang lu anggap murah dalam tanda kutip, ada chance untuk rebound gitu. Ya, kalau lu tanya gua, apakah beli Saratoganya langsung aja? Menurut gua, itu juga make sense sih, Jok. Kalau lu nggak mau pusing gitu kan. Ya, pokoknya gua tahu di dalam Saratoga ada Adaro, ada Merdeka gitu kan. Dan teman-temannya gitu semua kan ada di situ semua. Ya nggak masalah juga. Cuma memang kita harus apply holding discount berarti kan di mereka. Biasa kalau lu apply holding discount, biasa orang biasa akan put sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 30%-an, Jok, biasa 30% lah, gitu kan, 30% di situ. Cuma, balik lagi, Jok, ketika lu membeli suatu holding, berarti lu juga harus paham, ada juga bisnis dia kan yang mungkin lagi kena hit, misalnya gitu ya, Jok ya. Namanya juga investment company, pasti ada yang dia invest di resources, ada juga yang dia invest ke teknologi kan, Jok, gitu kan. Nah, yang resources making money tahun ini. What about the tech? Tech ini kan valuation-nya mungkin masih lagi ya tahun ini lagi nggak seperti tahun-tahun sebelumnya lah gitu, Jok. Nah, itu juga faktor yang harus lu pertimbangin. Jadi memang menurut gue sebenarnya kalau beli Saratoganya langsung nggak apa-apa juga sih gitu. Itu juga actually cara yang salah satu yang gampang juga. Tapi balik lagi, Jok, kalau lu beli holding lu harus bener-bener liatin tuh semua bisnisnya gitu kan, mana yang lagi perform well, mana yang enggak, karena kan bisa dibilang mereka dan tanda kutip hidupnya kan dari kayak kenaikan harga sahamnya juga, Jok, sama kan dividen yang didapat dari si company yang dia invest kan gitu. Jadi kalau gua sih mungkin kalau tanya pilih Adaro Merdeka apa Saratoga langsung, mungkin gua akan lebih pilih Adaro Merdekanya gitu ya daripada Saratoganya gitu. Tapi ya anyway, kalau lu lihat ya selama 1-2 tahun terakhir ini saham SRTG juga naik sama kok kayak MDKA sama Adaro kan lipetannya mirip lah ya, mungkin lebih mirip Merdeka kali ya. Kalau Adaro kan baru naik 1.300 ke 3.500, sekarang berarti hampir 200% lah ya. Tapi Saratoga menurut gue juga naiknya sama kencengnya sih gitu. Jadi ya balik lagi cara apapun sama apapun yang penting cuan lah, Jok, kayak gitu kan, bot oke lah gitu. Iya, mungkin secara fundamental kalau kayak holding company lu kalau dia diskon 40% dari NAV-nya itu consider murah. Nanti kalau udah tinggal diskonnya tinggal 20% tuh consider mahal lu jual. Udah bolak-balik aja di situ ya, Bill ya. Dia memang memang kebetulan sih memang dia banyak sih masuk ke data center juga. Oke, nah pasti nyambung tentang holding company nih, Bill. Kan tadi kita di awal kan ngomong tentang Bakri Chip gitu ya. Nah kan ada holdingnya si Bakri nih, ya kan? Apa tuh ya? Nah dia ini kan sebenarnya menarik perhatian gua karena kita segmen 2 tadi kita ngomong tentang green lah, ya berarti kan ada tuh BNBR beritanya mau IPO-in anak usahanya yang di EV gitu, yang bis-bis listrik kan dia udah berapa 30 bis sudah dipakai ke Transjakarta kali ya. Nah, menurut lo itu harga kan juga belum kemana-mana banget kalau kita bandingin dengan Dewa, Bumi. Menurut lo chance nggak itu? Atau gimana nih pengalaman lo, trikinya kalau beli BNBR, ada nggak sih tipsnya yang kita bisa harus perhatiin kalau mau beli saham ini, BNBR ini? Iya, oke. Kalau lu bilang tricky nggak beli itu, I think sebenarnya satu grup itu, Jok, lu nggak bisa bilang apa itu semuanya sebenarnya bisa dibilang itu sih. Nah, tapi memang menurut gue gini, baik lagi ya, gue kalau lu tanya gue misalnya ya, di grup misalnya grup yang itu yang gue suka, yang menurut gue maksudnya lebih comfortable di mana ya, mungkin name it kayak Bumi, BRMS, Dewa, Energi, menurut gua stop sampai situ, menurut gua ya itu yang gua comfortable. Tapi kalau lu ngomong yang induknya gitu ya kan induknya kan sekarang mainnya di bus listrik nih, Jok, gitu kan.
ada 30 unit lah apa segala macam. Cuma jujur ngomong gini Jok, gua belum tahu ini mau ada apa gitu kan. Yang kita bisa lihat sekarang kan cuma ya ada bus listriknya doang nih kayak gitu kan. Nah, cuma kalau lu tanya gue sekarang, mungkin gue lebih prefer sama yang nama-nama yang tadi gue udah sebutin, Jok. Yang resources yang tadi, semua bumi, dewa, energi, BRMS. Ya, kita tahu BRMS udah, gue consider dengan masuknya Salim, udah oke gitu ya. Terus energi juga bisnisnya fine lah sekarang. Dewa kita tahu morek isu kan, Jok, gitu kan. Terus bumi yang lagi hot, berapa hari ini kan ada rumor ya, kayaknya bumi ada possibility, balik lagi kita belum tahu juga, ini masih omongan kiri kanan aja gitu ya, ada plan kemungkinan besar akan ada rai isu gitu kan Jok gitu kan, untuk apa ya, mungkin untuk mempercepat pelunasan debt-nya gitu kan, biar cepet net cash gitu kan, dan katanya ada satu yang akan masuk gitu kan. Nah jadi memang lu kalau tanya gue gitu ya, kalau sama induk yang satu ini ya, gue kayaknya kalau emang induknya mungkin enggak sih Jok. Gue mungkin nggak akan, belum akan main di situ sih Jok gitu. Gue lebih prefer ya udah gitu. Lagian Jok, menurut gue Jok, kalau lu tanya bisa ngasilin cuan gede, ya semuanya dari saham grup ini bisa ngasilin cuan gede sebenarnya. Jadi nggak perlu lu borong semuanya juga sebenarnya gitu kan. Kalau lu get it right kayak di bumi, bener ya dari 50 ke 180 kemarin gitu kan, which is yang waktu itu kita udah ngomong bahkan dari zaman 50-an kan, yang pas waktu itu pertama kali gue 58 gitu kan, ya gue udah bilang juga waktu itu sama kalian kan, nih kayaknya oke nih, dan memang dari dulu gue perhatiin ya, bumi itu karakternya udah agak berubah Jok. Kalau dulu it's about call price, sekarang selalu it's about debt restructuring gitu. Karena kalau gue masih ingat tahun 2016-2017 kemarin, bumi dari gocap ke gope itu analisnya apa? Apakah call price? Yes, call price memang. Tapi kalau lu lihat waktu itu ITMG Adaro udah naik duluan semua. Bumi ketinggalan tetap nyender di gocap kan. Tapi begitu ada story debt restructuringnya, langsung dia terbang ke atas. Nah, jadi story yang berapa hari ini kita dengar lagi kan, story is about debt restructuring lagi kan. Either nanti mau isu lah atau mau apa restructure lagi segala macam. Nah, menurut gua ini nih momen yang ditunggu sama si buminya. Nah, kalau nanti debt-nya udah selesai Jok, dan abis itu call-nya masih stay strong, nah di situ menurut gua lebih seru lagi nanti gitu. Jadi kalau lu tanya induknya, waduh kayaknya gua lebih tertarik yang jualan batu bara Jok daripada yang bus listrik Jok at this point ya gitu. Oke, jadi kalau orang mau diversifikasi nih portonya, tapi belinya Bumi, Dewa, BRMS, BNBR, podo aja sama aja ya. Oke, nah gue masih penasaran. Diversifikasi Jok, itu namanya menambah beta. Menambah PR gitu. Nah, gue masih penasaran sama holding company. Ada satu yang naik juga tuh, BHIT. Gue nggak ngikutin sih, maksudnya itu kenapa gitu ya. Tapi lu tahu something atau ada news apa nggak ya? Kenapa dia sempat naik juga ya? Ya, memang kalau by logic ya, kalau lu tanya kemarin misalnya pas yang lagi isu yang Pak HT kan ada bilang mau merger ya Jok ya, MNCN, BMTR-nya, dan segala macemnya, dan waktu itu orang kan langsung ngejar kayak BMTR-nya dan segala macem. Ya memang menurut gue sebenarnya by logic ya, sebenarnya kalau lu mau capitalize di situation yang possible corporation kayak gitu, sebenarnya memang harusnya mungkin lebih ke BHIT-nya Jok gitu menurut gua, rather daripada lu BMTR-nya gitu atau segala macam. Jadi memang menurut gua justru nomor satu mungkin menurut gua BHIT-nya, kedua mungkin lebih ke MNC-nya, baru mungkin menurut tiga menurut gua BMTR-nya Jok gitu. Jadi tapi kan orang main mikirnya udah langsung, oh ya ini dimasukin sini otomatis justru dimantarnya kan, ya kan harus hitung nanti begitu dimasukin ke sini harganya gimana gitu kan, mau nggak pemegang yang lama tuh ditukar dengan valuation si ininya masih udah mahal gitu kan. Nah jadi menurut gua memang lebih interesting justru menurut gua di BHIT-nya sih gitu. Anyway, gua nggak begitu inilah Jok ya trading di saham yang grup HT ya gitu ya. Gua mungkin sepertinya agak sedikit kurang beruntung Jok. Mungkin bukan bukan hokinya di situ gitu. Gue nggak pernah main lagi lah. Gue cuma pernah main dulu banget 1 atau 2 kali gitu, dan gue rasa ya itu Jok
Nggak tahu kenapa kayaknya abis beli turun, abis jual terbang gitu. It's like ada yang ngeliatin lu kalau kalau khusus main di saham ya gini. Tapi kalau in terms of comment gue bisa kasih dengan possibility yang ini semua, menurut gue behitnya yang sebenarnya memang menarik sih gitu daripada BMTR-nya ya gitu. Oke, gue nyambung lagi yang tadi ini ya Bill ya. Kalau misalnya kita kan tahu yang ada seasonality di Q4 construction jalan. Nah, sebenarnya ada satu lagi mungkin pola yang teman-teman perlu perhatiin. Kayak misalnya kan bank-bank kecukupan modal 3 triliun itu harus terpenuhi akhir tahun ini. Dan which is di bank-bank nasional ini ada 19 bank yang sebenarnya masih below itulah, ada yang 1,5 T sampai 2,5 T gitu. Sehingga mereka harus penuhin lagi kan, either nggak tahu nih apakah diinjek atau ada red issue. Nah, menurut lu, menurut gue sih bank-bank digital itu akhirnya akan jalan ya, bank-bank kecil ini. Cuman ada nggak yang menarik perhatian lu, Bill? Ya, itu bener ya Jok ya yang lu bilang. Ini kan kalau lu perhatiin nih bank-bank kecil rata-rata udah mulai keluar lagi nih apa bukan proposal, prospektusnya nih gue perhatiin nih. Yang ini udah keluar apa segala macem dan setiap hari gue tanda tangan Jok. Itu kita penebusan rek itu apa segala macem apa nasabah-nasabah gitu kan. Benernya, oh bener juga ya. Berarti sekarang itu apa udah kita udah masuk masalah masanya ini lagi Jok. Kalau lu masih ingat Jok tahun lalu itu salah satu tahun keemasan bank digital kan. Semuanya rek isu Jok ya dari Arto yang namanya gede ya, terus kayak BBHI, ya kan BANK waktu itu juga kan mau naik isu gitu kan, terus juga yang saham yang legend juga Jok baca, Bank Capital yang luar biasa Jok waktu itu, lu udah kayak baca baca apa baca buku cerita waktu itu kan semua orang punya spekulasinya, waduh itu luar biasa banget gitu kan, BBYB juga dan segala macam gitu ya Jok ya. Nah jadi menurut gua kita udah memasuki masa yang sama lagi nih, cuma hype-nya udah beda nih Jok ya kan. Kalau dulu hype-nya tuh waduh pokoknya siapa mau naik isu lu kejar deh apa segala macem gitu kan, tapi sekarang lu kembali lagi ini kita masuk ke masa-masa selektif nih karena kenapa. Even secara company-nya pun si anchor-nya itu yang selama ini bisa jadi investor yang bakal subs gedenya itu kan sekarang juga mikir Jok mana bank yang harus apa gua apa subs kan apa maksudnya gua investin gitu. Contohnya aja kan kalau lu ingat ada bank digital yang termasuk gede juga itu tuh rai isunya kan sempat batal kan kuartal 1 tahun ini kan kuartal 1 kuartal 2 padahal udah keluarin prospektus apa segala macem batal rai isunya kenapa karena marketnya begini dan juga kita tahu valuation bank digital lagi turun. Nah sekarang mereka udah ngajuin mau rai isu lagi. Nah tapi menurut gua paling ya yang interesting menurut gua balik lagi dari semua bank digital mungkin ya Harto kan udah cukup, BBHI udah cukup, BNK udah juga. Ya balik lagi menurut gua mungkin BBYB Jok.